Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita akan membedah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang di atas kertas itu tampak seperti formalitas. Namun, di lapangan itu berubah menjadi pertarungan yang jauh lebih rumit, yaitu Luxembourg melawan raksasa Jerman dengan skor 2-0 atau 0-2 untuk kemenangan Jerman, ya kan? Mungkin ini terdengar biasa, sebuah kemenangan sebuah kemenangan nyaman yang membawa mereka itu semakin dekat ke Amerika Utara, yaitu Piala Dunia. Namun, jangan biarkan angka itu menipu Anda, bro. Oke? Sebab pertandingan di Luxembourg ini adalah sebuah anomali. Ini adalah sebuah anomali. Ini adalah malam di mana tim peringkat berapa sih Luxembourg itu, kalau nggak salah 97 ya kan, peringkat dunianya. Luxembourg itu dengan gagah dan berani sukses mengganggu ritme, mengacaukan skema, dan bahkan sempat menghadirkan ancaman nyata yang membuat jantung pelatih Julian Nagelsmann, ya kan, berdebar kencang begitu. Dan ini bukan sekedar kemenangan. Ini adalah kemenangan kemenangan yang mempertanyakan kesiapan mental dan taktisnya timnas Jerman. Nah, bagaimana tim yang diisi oleh pemain-pemain bintang, ya kan, Bundesliga, bintang-bintang Bundesliga, dan pemain top Eropa, ya kan, bisa tampak begitu kalau terpecah-pecah lah di babak pertama. Bahkan dia tuh merasakan ketar-ketir di babak pertama. Apa yang dilakukan oleh pelatih Luxembourg yang membuat Jerman yang terpaksa itu terlihat fasib dan cerai-berai, seperti yang diakui banyak pengamat sepak bola lah ya. Nah, dan yang paling terpenting itu bagaimana peran Nick Wollmott, sang penyelamat dari Newcastle, pemain Newcastle United, yang muncul sebagai pemecah kebuntuan di babak kedua. Bahkan dialah yang mengantarkan Jerman ini memenangkan pertandingan pada kali ini. Nah, dalam pembahasan ke depan kita akan membahas ini. Kita akan membedah secara tuntas. Kita akan memulai dari kejutan babak pertama, lalu mengurai masalah struktural di lini tengah Jerman, meninjau penyesuaian kunci Nagelsmann, dan akhirnya menilai bagaimana Luxembourg itu menggunakan tekanan agresif mereka untuk memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Oke? Siapkan kopi kalian dan handset kalian karena kita akan masuk ke mode analisis. Mode analisis yang ya mungkin mendalam lah ya. Oke? Mari kita mulai. Nah, kita mulai dari babak pertama dulu. Babak pertama, pertandingan ini itu memberikan pelajaran yang berharga bagi Julian Nagelsmann, yaitu jangan pernah meremehkan motivasi tim kuda hitam yang bermain di kandangnya sendiri. Begitu. Luxembourg dengan formasi dasarnya yaitu 4-4-2 atau bahkan lebih condong ke 4-5-1 ya. Saat bertahan ya kan, memilih untuk tidak hanya duduk di pertahanan, duduk dan bertahan aja, tidak. Luxembourg tidak memilih itu. Sebaliknya mereka itu merapatkan tekanan intensitas tinggi, high press yang sangat yang sangat terencana. Nah, tujuannya apa? Ya jelas. Tujuannya itu mengganggu fase build up Jerman sedini mungkin. Nah, memaksa Jerman itu bermain panjang,
bermain panjang dan mencegah bola sampai ke kaki pemain Jerman yang kreatif seperti Florian Wirtz ya, dalam kondisi nyaman juga ya kan gitu. Itu biar kayak gitu, mencegah posisi kayak gitu lah. Luxemburg itu fokus mematikan dua pivot ganda Jerman, yaitu Goretzka dan Alexander Pavlovic. Mereka menciptakan situasi 2 versus 2 ya, di lini tengah. Nah, dengan pemain seperti Barreiro dan Martins, nah, bekerja keras untuk memotong jalur umpan ke bek tengah seperti Jonathan Tah dan si Anton, pemainnya Jerman itu. Nah, pressing ini itu sangat efektif. Jerman yang mencoba membangun serangan dari belakang tanpa gugup dan cerai-berai. Ya kan, ketar-ketir. Baumann, kiper yang diandalkan, itu justru menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di babak pertama. Kipernya Jerman ini. Nah, sebuah indikasi bahwa lini depan dan lini tengah Jerman itu gagal menawarkan opsi umpan. Yang memadai begitu. Nah, umpan-umpan jarak pendek mereka itu terlalu lambat dan mudah dieksekusi, mudah diprediksi oleh lawannya, yaitu Luxemburg. Nah, yang membuat pressing Luxemburg itu terlihat jauh lebih ganas dari yang seharusnya gitu kan, dari Jerman begitu. Akibat dari pressing yang sukses ini, Luxemburg itu menciptakan peluang-peluang yang bagus, peluang-peluang emas. Mereka tidak hanya mengandalkan tembakan spekulatif, ya kan, melainkan memanfaatkan kesalahan passing yang dipaksakan di zona pertahanannya timnas Jerman. Nah, Daniel Sinani dan Ayman Dardari, ya kan, dua penyerang Luxemburg itu menjadi motor serangan balik cepat dari Luxemburg pada menit ke berapa ya? Menit ke-11 dan menit ke-21, Sinani itu memiliki peluang yang mengancam gawang Baumann, gawangnya timnas Jerman. Puncaknya, Dardari itu nyaris mencetak gol yang yang akan mengguncangkan masyarakat Jerman. Nah, kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang Luxemburg itu sangat mematikan, bro. Kelemahan struktural Jerman itu terlihat jelas di sisi sayap. Fullbacknya Jerman itu si Baku dan David Raum itu terlalu sering didorong ke depan untuk memberikan lebar, ya kan? Untuk memberikan lebar lapangan. Sehingga itu meninggalkan ruang besar di belakang mereka. Luxemburg itu dengan cerdik mengarahkan serangan balik mereka ke area ini, area yang ditinggalkan oleh pemain-pemainnya Jerman, dan mengekspos bek tengah Jerman pada situasi 1 lawan 1. Nah, Nagelsmann dengan formasi 4-2-3-1 itu tampak tidak seimbang. Double pivot Goretzka dan Pavlovic itu tidak cukup solid untuk melindungi pertahanan. Nah, sementara pemain sayap seperti Gnabry, ya kan, dan Leroy Sané itu tampak kesulitan mencari ruang dan gagal memberikan bantuan pertahanan yang konsisten begitu. Kepercayaan diri dari pemain-pemainnya Jerman itu terasa rapuh, seolah-olah mereka tidak siap menghadapi perlawanan sekuat ini gitu loh. Babak pertama itu berakhir dengan skor 0-0. Dan kita harus jujur, bro. Luxemburg itu layak mendapatkan 1 gol. Mendapatkan gol lah, minimal ada 1 walaupun gak 2 gitu. Mendapatkan gol aja dulu.
kunci dari performa Jerman yang di bawah standar di babak pertama itu terletak pada kegagalan lini tengah untuk mendikte tempo dan mendistribusikan bola dengan efektif. Dalam skema 4-2-3-1 Nagelsmann, pelatihnya Jerman, peran double pivot yaitu Goretzka dan Pavlovic itu adalah sangat krusial. Mereka itu harusnya berfungsi sebagai jembatan yang mulus antara pertahanan dan serangan begitu. Namun, Luxemburg itu berhasil memutus jembatan ini. Goretzka yang dikenal dengan kemampuannya dalam box to box, ya kan, dan penetrasi ke kotak penalti, justru tampak ragu-ragu, bro. Tampak ragu-ragu dan terlalu sering mundur. Terlalu sering mundur ke belakang lah ya. Nah, sementara itu Pavlovic meskipun memiliki visi yang baik, ya kan, terlalu sering diisolasi. Mereka berdua itu gagal menciptakan superioritas yang numerik lah ya di tengah lapangan. Nah, pada pertandingan kali ini gitu. Yang berarti setiap kali mereka menerima bola, mereka itu langsung berada di bawah kanan dari dua gelandangnya yang agresif dari Luxemburg. Begitu. Nah, kurangnya pergerakan di depannya mereka, terutama dari Gnabry yang bermain sebagai nomor 10 Gnabry ya, yang ya kalau nggak Gnabry si Florian Wirtz ya. Itu memperburuk keadaan. Wirtz yang biasanya merupakan denyut nadi kreativitas timnas Jerman itu tampak off form dan sulit menemukan ruang. Ia itu cenderung turun terlalu dalam, ya kan, bertabrakan dengan peran pivot dan menyisakan kekosongan di area menyerang. Nah, tanpa Goretzka atau Pavlovic yang mampu memecah garis dengan umpan vertikal, ya kan, umpan vertikal yang tajam, bola Jerman itu lebih banyak putar di lini tengah, berputar di lini tengah atau di lini-lini belakang. Nah, atau bahkan di sisi-sisi lapangan, berputarnya di situ-situ aja. Nah, sebuah pola yang mudah diantisipasi oleh pemainnya Luxemburg. Begitu. Alhasil, Jerman hanya menghasilkan 1,82 ekspektasi gol dari 14 tembakan. Angka yang rendah untuk tim sekelas mereka melawan tim peringkat 97 dunia. Peringkat dunianya 97 ya kan. Nah, masalah lain itu adalah di lini depan. Nick Wolmert, sang penyerang tunggal, itu kesulitan mendapatkan suplai bola yang berkualitas begitu. Dengan Gnabry dan Leroy Sané bermain melebar, Jerman mencoba membuka pertahanan Luxemburg melalui umpan silangnya. Nah, strategi ini itu tidak efektif karena Luxemburg itu dengan dua bek tengah yang kuat sehingga berhasil memenangkan hampir semua duel udara. Gnabry dan Leroy Sané meskipun memiliki kecepatan dan dribbling yang baik, yang bagus, ya kan? Itu seringkali itu membuat keputusan yang salah di sepertiga akhir lapangan, begitu, atau di pertahanannya Luxemburg. Nah, seperti terlalu lama menahan bola lah, atau melepaskan tembakan yang terburu-buru lah, begitu. Nah, ketergantungan Jerman pada permainan melebar itu menjadi bumerang kalau menurut gua. Ia tuh memudahkan Luxemburg untuk menggeser blok pertahanan mereka dan menjaga kekompakan pemainnya Luxemburg. Nah, selama 45 menit pertama tidak ada penetrasi yang berarti dari lini tengahnya pemain Jerman, dan semua tekanan itu dibangun dari pinggir lapangan. Dan ini menunjukkan bahwa Nagelsmann, pelatihnya Jerman,
yang saat itu tidak diperkuat beberapa penyerang utamanya seperti Kai Havertz dan Fulbrug ya. Siapa sih? Fulbrug lah. Pokoknya itulah. Itu gagal menciptakan skema serangan yang dinamis dan memanfaatkan passing line di area sentral. Nah, ketiadaannya killer pass dan pergerakan cerdas di antara garis pertahanan Luxembourg itu membuat serangan Jerman itu menjadi tumpul. Babak pertama itu adalah refleksi dari kerapuhan taktis dan minimnya solusi yang kolektif saat menghadapi tekanan yang terorganisir. 4 menit setelah jeda atau setelah istirahat, kebuntuan itu pecah. Gol pembuka Nick Wollman di menit ke-49 itu bukan hanya soal penyelesaian akhir. Itu adalah hasil langsung dari perubahan pendekatan taktis yang diminta oleh pelatihnya Jerman, yaitu Nagelsmann saat beristirahat itu jeda. Nah, pelatih Jerman itu pasti menekankan dua hal kalau menurut gua. Yang pertama itu kecepatan transisi. Yang kedua yaitu efisiensi pergerakan tanpa bola. Itu. Nah, dan gol ini itu berawal dari transisi cepat yang dipimpin oleh Leroy Sané di sayap kanan, ya kan? Berbeda dengan babak pertama yang lambat. Sané itu kali ini mengambil keputusan cepat untuk melakukan lari vertikal. Hal yang paling penting itu adalah pergerakan Wollman di babak pertama, yaitu sering statis. Tapi kali ini di babak kedua, yaitu berlari memotong ke tiang dekat, membelah dua bek tengahnya Luxembourg. Ya kan? Asis crossing mendatar dari Leroy Sané, ini adalah umpan yang kejam menurut gue. Umpan yang bagus. Dan Nick Wollman itu menyelesaikannya dengan tap in klinis. Dengan bagus juga. Begitu. Nah, perubahan ini itu bukan hanya tentang gol, bro. Tetapi tentang mindset. Tentang mindset, mindset. Ya, mindset. Gol itu seolah-olah melepaskan beban psikologis yang yang menghimpit pemainnya Jerman. Sejak saat itu, cengkraman Jerman pada permainan itu mulai menguat, mulai membaik, mulai membagus. Intensitas pressing Luxembourg secara alami itu mulai menurun karena faktor kelelahan fisik setelah kerja keras di babak pertama. Dan ini memberikan ruang lebih baik, lebih bagus bagi gelandang Jerman untuk beroperasi, ya kan. Masuknya Felix Mecha menggantikan Goretzka pada menit ke-54 itu juga menjadi substansi kunci yang memberikan energi baru dan kemampuan dribbling yang lebih progresif di lini tengah. Mecha itu membantu memecah garis pertahanan Luxembourg, sesuatu yang gagal dilakukan oleh Goretzka begitu. Nah, meskipun unggul, pertandingan itu tetap genting. Terutama setelah Dardari itu kembali menyanyiakan peluang emas untuk menyamakan kedudukan begitu. Dan tak lama setelah gol pertama itu, ya kan, dia menyanyiakan peluang lah begitu. Nah, Nagelsmann itu tahu timnya itu butuh gol asuransi lah ya. Nah, gol kedua di menit ke-69 itu memastikan 3 poin dan sekali lagi itu menyoroti peran pemain yang tidak terlalu menonjol di babak pertama, yaitu si Baku, wingbacknya Jerman, Riedel Baku. Nah, gol kedua ini itu juga merupakan hasil dari pergerakan cepat dan umpan
umpan terobosan tajam di belakang pertahanan Luxembourg yang mulai lelah pemain-pemainnya Luxembourg. Umpan dari Leroy Sané ke si Baku yang melakukan overlap dari posisi bek kanan, ya kan, itu berhasil membelah pertahanan Luxembourg. Nah, Baku kemudian mengirimkan cutback yang akurat yang disambar oleh Nick Coleman, pemainnya Newcastle United. Nah, peran Baku dalam gol ini itu sangat penting. Ia adalah pemain yang memberikan lebar lapangan yang efektif, sekaligus mampu maju untuk menerima umpan terobosan yang bagus, bukan hanya sekedar mengirimkan umpan silang dari dari posisi statis. Nah, dan ini adalah perbaikan besar dari fase serangan sayap Jerman, ya kan, di babak pertama. Nah, perubahan ini itu menghasilkan keseimbangan menurut gue. Menghasilkan keseimbangan yang lebih baik antara serangan sayap dan penguasaan bola di tengah begitu. Nah, Jerman setelah 1 jam mulai mendapatkan ritme mereka, ya kan? Mulai mendapatkan ritme mereka, ya, dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan, jalannya permainan. Mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu dapat memanfaatkan celah yang muncul ketika energi pertahanan Luxembourg itu sudah habis. Begitu. Kemenangan ini, ya meski terasa berat, menurut gue ini terlalu berat sih buat timnas sekelas Jerman yang udah memenangkan berapa Piala Dunia tuh. Ini menunjukkan bahwa Nagelsmann itu mampu melakukan koreksi yang diperlukan untuk mengamankan hasil. Cuman dia tuh terlambat merotasi, sehingga dia tuh masih keteteran dalam babak pertama itu. Meskipun kalah 2-0, Luxembourg di bawah asuhannya Tarse, ya, itu patut mendapatkan pujian tinggi. Menurut gue dia dapat pujian lah harusnya. Mereka itu menunjukkan blueprint taktis yang berani dan terorganisir. Sebuah mentalitas jangan menyerah yang membuat mereka itu dihormati. Begitu. Taktik utama Luxembourg itu adalah menjaga jarak antara lini yang sangat rapat saat Jerman menguasai bola di area tengah. Dan hal ini itu memaksa Jerman untuk bermain melebar atau mencoba umpan-umpan yang beresiko. Nah, ketika Jerman berhasil menembus lini tengah, Luxembourg itu beralih ke pertahanan zonal yang sangat disiplin begitu. Nah, dengan bek tengah mereka siapa sih? Korak ya. Dan Drink Carlos, ya kan. Said Korak dan Drink Carlos itu bekerja keras untuk menjaga Nick Coleman. Yang paling menonjol adalah kemampuan mereka untuk meluncurkan serangan balik vertikal yang dieksploitasi atau dieksplosif. Nah, mereka itu memanfaatkan pressing mereka yang sukses untuk mencuri bola begitu. Dan dengan cepat itu mengarahkannya ke depan untuk Daniel Sinani atau Aiman Durdari, penyerangnya mereka yang memiliki kecepatan untuk mengalahkan bek tengahnya Jerman. Nah, statistik menunjukkan ekspektasi gol Luxembourg itu sebesar 0,88. Nah, dengan 9 tembakan menunjukkan, ya, ini menunjukkan bahwa mereka itu menciptakan peluang yang layak, bahkan nyaris unggul di babak pertama. Nah, kegagalan mereka untuk mencetak gol adalah masalah efisiensi.
adalah masalah efisiensi, bukan masalah taktik atau kreasi peluang. Begitu. Nah, mereka itu dihukum tanpa ampun. Seperti yang diakui pelatihnya Luxembourg, yaitu Tracer. Nah, dalam pertandingan yang diwarnai oleh penampilan tim yang lesu dan terpecah-pecah, ya kan, sosok Nick Wollman itu muncul sebagai pembeda, muncul sebagai pahlawan. Pemain berusia 23 tahun, si Wollman ini, itu membuktikan mengapa Julian Nagelsmann itu mempercayainya untuk memimpin di lini serang Jerman yang sedang dilanda cedera begitu. Nah, kedua golnya itu menunjukkan insting penyerang tengah murni yang klinis, yang bagus, yang tajam begitu. Nah, gol pertamanya kalau menurut gua ini menunjukkan kecepatan dan posisi untuk menyambut cutback di tiang dekat begitu. Kalau gol keduanya itu menunjukkan lari cerdas untuk menerima umpan terobosan dan penyelesaian yang bagus, penyelesaian skop yang tenang lah ya, begitu. Nah, Nick Wollman dia adalah pemain yang sangat dibutuhkan Jerman. Pemain yang sangat dibutuhkan oleh Jerman di malam yang sulit itu. Gitu. Seseorang yang mampu mengubah peluang menjadi gol dengan sentuhan minimal. Nick Wollman ini bagus dia. Mau di Jerman, mau di Newcastle, dia tetap bagus. Ya meskipun ia jarang menyentuh bola di babak pertama ya. Bahkan kiper Baumann itu lebih sering menyentuh bola daripada si Nick Wollman itu. Nah, kedua golnya itu memiliki nilai yang tak ternilai kalau menurut gua. Kemenangan 2-0 ini yang terasa lebih sulit dari yang diindikasikan oleh skor. Sepenuhnya itu adalah berkat Nick Wollman dan efisiensi brutal Jerman di babak kedua. Babak satu enggak dah. Nah, kemenangan ini membuat Jerman itu semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Tetapi penampilan ini akan memberikan banyak pekerjaan rumah bagi pelatihnya Jerman Nagelsmann sebelum menghadapi Slovakia di laga berikutnya lah. Nah, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini ya. Bukan pembahasan, lebih ke bincang-bincang kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video gue biar gue lebih semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Oke? Itu aja. Apabila ada kata-kata yang salah, ya tolong dikoreksi lah, tolong diingatkan. Oke? Ciao.